Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arini Himawati dari Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landscape perekonomian di Provinsi Papua. Untuk itu mohon disimak ya teman-teman videonya. Pertama yaitu laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Pada tahun 2019, besaran produk domestik regional bruto Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai 187,71 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 134,67 triliun rupiah. Pada tahun 2019, ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar 15,71%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun hingga minus 43,21%. Sedangkan pada triwulan 1 2020, perekonomian Papua berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 46,31 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 32,29 triliun rupiah. Ekonomi Papua triwulan 1 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48% years on years. Kedua, pendapatan masyarakat di Provinsi Papua. Tingkat pendapatan masyarakat Papua apabila dirata-ratakan sampai di tingkatan terbawah hingga ke wilayah pedesaan, pedalaman, maupun perkampungan masuk pada kategori yang sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan produk domestik regional bruto per kapita tahun 2005 di Papua hanya sekitar 6,67 juta rupiah. Dan apabila dibagi rata dengan banyaknya jumlah penduduk, hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp500.000 per orang per bulannya. Jumlah ini sangat memprihatinkan karena tingkat pendapatan yang minim disertai dengan tingginya harga jual berbagai produk maupun bahan makanan di Papua. Selanjutnya adalah UMR atau upah minimum regional di Provinsi Papua. Upah minimum Provinsi Papua tahun 2020 resmi ditetapkan sebesar Rp3.516.700 dari sebelumnya Rp3.240.900. Penetapan UMP lewat Keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/369 tahun 2019 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral Provinsi Papua tahun 2020 dan Pengaturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Yang keempat ada tingkat konsumsi rata-rata di Provinsi Papua. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan pada triwulan 4 2019 yaitu sebesar 4,55% years on years, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,66% years on years. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 4 2019 didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang kelima ada tingkatan pendidikan di Provinsi Papua. Angka partisipasi murni sekolah dasar pada tahun 2019 yaitu 79,19%. Sedangkan angka partisipasi murni sekolah menengah pertama di tahun 2019 adalah 57,19% dan angka partisipasi murni sekolah menengah atas 2019 sebesar 44,32%. Yang keenam adalah pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua. Hasil sensus penduduk Provinsi Papua tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk di provinsi tersebut mencapai 2.851.999 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Papua mencapai 5,50% per tahunnya. Angka ini jauh lebih tinggi daripada angka nasional yaitu 1,49%.
Dan yang terakhir, mengenai data kemiskinan di Provinsi Papua. Secara umum, tingkat kemiskinan di Papua menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun standar garis kemiskinan yang ditetapkan terus naik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Papua mengalami penurunan dari 27,5% pada Maret 2019 menjadi 26,6% pada September 2019. Masih jauh berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,2%. Kemudian, dari tingkat kesenjangan pendapatan dapat dilihat dari nilai Gini, yaitu sebesar 0,398 pada periode September 2018 menjadi 0,394 pada periode September 2019. Indeks Gini Provinsi Papua terhitung masih berada di atas rata-rata dari indeks Gini nasional. Sekian mengenai penjelasan landscape perekonomian yang berada di Provinsi Papua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.